Baik, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Sidik Nuryanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Surakarta. Dalam video ini akan berisi tentang koneksi antar materi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Yang pertama tentang pemikiran reflektif terkait dengan pengalaman belajar. Dalam modul 2.3 ini tentang supervisi akademik, saya belajar tentang coaching dalam supervisi yang fungsinya adalah untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka untuk mencapai potensi maksimalnya. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam coaching yaitu memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam seorang coaching adalah yang pertama meliputi kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Adapun untuk percakapan berbasis coaching melalui alur Tirta yang kepanjangannya adalah pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Dalam pelaksanaan supervisi itu sendiri terdiri dari 3 tahapan, yaitu praobservasi atau perencanaan, kemudian observasi itu pelaksanaan, dan yang selanjutnya adalah pasca observasi. Saat belajar coaching ini tentunya saya adalah ilmu baru yang baru saya terima kali ini, karena sebelumnya saya belum pernah praktek. Perasaannya adalah senang bisa melakukan praktek langsung, dan dalam proses praktek itu tentu ada rasa takut salah, kemudian takut tidak sesuai, dan tentunya ada kekhawatiran terkait dengan kemampuan saya dalam menggali pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot, kemudian menjadi pendengar yang yang aktif. Yang sudah saya lakukan adalah saya sudah berperan sebagai coach dan coachee, dan saya berusaha melaksanakan itu dengan baik. Ya, meskipun sebelumnya telah melakukan dengan adanya skenario, adanya pemikiran terlebih dahulu, dan kemarin sudah bermain peran ataupun bertukar peran dengan teman, dan hasilnya juga sudah bagus. Serta saya juga sudah melaksanakan yang berperan sebagai observer atau supervisor. Saya berhasil mengamati ataupun mensupervisi dari teman-teman ketika melaksanakan coach dan coachee. Apa yang perlu diperbaiki bagi saya adalah pengajuan pertanyaan yang berbobot. Bagi saya itu adalah hal yang susah, dan kita harus mengetahui benar atau memahami benar terkait dengan kondisi dari coachee, sehingga kita bisa menggali pertanyaan itu lebih dalam. Ataupun yang perlu diperbaiki lagi adalah menjadi pendengar yang aktif. Bagi saya terkadang itu kita itu terbawa dengan ceritanya coachee, sehingga kita ikut menceritakan pengalaman kita, sehingga itu menjadi menjadi melebar dan tidak fokus pada topik. Pada materi ini tentu memiliki keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, bahwa materi ini sangat relevan sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran. Kedepannya ini pasti akan membantu saya untuk menjadi lebih efektif dalam melaksanakan supervisi untuk memberdayakan dan mendukung pengembangan profesional dari rekan-rekan guru. Yang kedua adalah terkait dengan analisis dengan implementasinya. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching
ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada. Menurut saya, cara terbaik mengintegrasikan teknik coaching dalam rutinitas supervisi akademik adalah dengan menggunakan alur tirta dalam setiap sesinya. Kita ketahui bahwa tirta itu ada tentukan tujuan, identifikasi, buat rencana aksi, dan juga tindak lanjut. Nah, mulai dengan melakukan praobservasi untuk mendapatkan tujuan, lakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental, dan akhiri dengan percakapan pasca observasi yang reflektif, serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsistensi dalam keterlibatan guru di setiap tahap untuk meningkatkan efektivitas supervisi. Jadi menurut saya itu. Selanjutnya, bagaimana mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali insight yang baru. Nah, saya mencoba telah mengolah materi yang ada dengan mencocokkan dengan pengalaman yang saya alami ataupun pengalaman yang dialami oleh para guru kebanyakan, sehingga tujuan spesifik yang ingin dicapai itu bisa tercapai dengan baik. Bagaimana menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun tingkat daerah. Nah, jadi tantangannya adalah keterbukaan informasi. Terkadang coach ini tidak mau terbuka dengan coach, sehingga problem yang dialami di kelas maupun di sekolah itu tidak tahu. Nah, dari situ kesusahan bagi coach untuk bisa melakukan pertanyaan yang mendalam. Selain itu juga dengan adanya waktu yang guru dan juga waktu menurut saya yang susah untuk dibuat perencanaan dalam supervisi, yang terkadang dalam prosesnya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Adalah faktor kelupaan mungkin. Selanjutnya, bagaimana memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Untuk solusinya adalah memberikan pemahaman yang sama kepada semua guru untuk bisa terbuka terhadap masalah yang dihadapi. Karena dengan terbuka itu bisa didiskusikan bersama-sama dalam semua warga sekolah. Yang kedua, terkait dengan waktu, itu bisa diagendakan secara berkala. Dan perlu adanya kesadaran pada guru untuk saling mengingatkan pentingnya deadline, pentingnya penjadwalan, sehingga setiap guru itu bisa terjadwal minimal setiap bulan untuk melaksanakan supervisi. Poin yang ketiga adalah keterhubungan. Bagaimana keterhubungan materi modul 2.3 dengan materi sebelumnya. Yang mana adanya masa lalu yang sering kita sebagai guru itu disupervisi oleh mungkin atasan yang lebih tinggi lagi lah. Dalam pelaksanaannya, jika melakukan terkait dengan konsepnya tirta itu belum masuk, dan juga terkadang untuk konten ataupun waktunya yang juga tidak bisa berkala setiap bulan seperti itu. Jadi menurut saya untuk unsur tirtanya tidak bisa masuk. Nah, harapannya penerapan di masa datang supervisi itu agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini termasuk mulai dari tahap praobservasi, observasi, dan juga sampai tahapan pasca observasi. Tentunya dengan penjadwalan oleh semua guru dalam setiap bulannya. Adapun untuk kemampuan coach ini juga perlu dipahami oleh seseorang yang akan melakukan coaching, sehingga konsep ataupun unsur-unsur dari tirta itu masuk. Nah, selain itu juga bagaimana seorang coach bisa menghindari beberapa tantangan yang kiranya bisa menghambat dalam proses coaching. Konsep ataupun
konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari bahwa 2.1 itu kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Untuk di modul 22 kita belajar tentang pembelajaran sosial emosional sebagai bagian dari pembelajaran yang humanis seperti itu. Dengan menggabungkan konsep 2.1 dan juga 2.2, coaching dalam supervisi akademik ini menjadi cara untuk setiap guru. Yang pertama tadi memerdekakan murid dengan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Untuk selanjutnya di 23 ini bagaimana kita itu bisa memaksimalkan terkait dengan gurunya, sehingga keduanya bisa antara guru dan juga murid itu bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya pemahaman di 2.1, 2.2 dan 2.3 terjadilah kolaborasi yang baik antara pihak guru dan juga murid, tentunya demi mencapai tujuan dan visi sekolah. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP adalah saya banyak belajar dari buku ataupun media sosial ataupun platform Merdeka Mengajar, yang mana di sana ada beberapa materi tentang coaching dalam pembelajaran. Jadi itu bagi saya cukup membantu dalam proses pengerjaan di modul ini. Mungkin itu dari saya untuk video dari modul 2.2 terkait dengan koneksi antar materi. Salam dan bahagia.